Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman sobat BKAPRMI semuanya. Jadi kali ini kita akan mencoba melakukan setting atau konfigurasi live meeting Zoom yang dikoneksikan ke YouTube. Nah, mungkin langsung aja, tidak usah panjang lebar. Secara garis besarnya, untuk melakukan live meeting Zoom untuk dikoneksikan ke YouTube itu ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan atau preparation, yang kedua adalah tahap pelaksanaan atau execution atau eksekusi. Nah, di dalam tahapnya tersebut ada beberapa langkah-langkah detail yang nanti di sini akan kita praktekkan bersama-sama. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa mengikuti, dan ini yang biasanya kita lakukan di kajian Ahad pagi. Sebenarnya ada banyak cara, tetapi yang biasa kita lakukan adalah dengan metode yang akan kita pelajari ini. Oke, langsung saja. Jadi tahap pertama adalah preparation atau persiapan. Nah, persiapan itu nanti ada beberapa tahap. Yang pertama ada setting di Zoom-nya, kemudian setting di YouTube-nya. Kedua itu nanti bisa bisa bertukar, mana yang duluan, bisa setting Zoom dulu atau bisa setting YouTube dulu. Tapi nanti di sini kita akan mencoba untuk setting yang YouTube dulu ya. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Langsung untuk langkah pertama, kita buka browsernya. Saya di sini pakai Google Chrome. Oke, kemudian langsung masuk ke youtube.com. Oke, ini masih loading, jadi jangan lupa nanti teman-teman melakukan login setelah terbuka jendela YouTube-nya, halaman YouTube. Nanti teman-teman login di akun yang nanti akan digunakan untuk live. Nah, di sini kebetulan kita akan menggunakan akunnya BKAPRMI, dan di sini kita sudah terloginkan. Jadi untuk loginnya nanti tidak kita praktekkan di sini. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri seperti itu, dan pasti udah biasa lah. Oke, jadi setelah terloginkan, nah langkah selanjutnya adalah kita melakukan penjadwalan atau scheduling. Nah, di mana letaknya? Letaknya ada di sini. Ada di icon yang bergambar kamera. Oke, kamera diklik, terus langsung diklik yang go live. Oke. Sambil menunggu. Jadi di tahap persiapan ini nanti teman-teman bisa melakukannya kapanpun, bisa jauh-jauh hari sebelum hari H pelaksanaan, ataupun juga bisa dalam waktu mendekati. Jadi terserah nanti mau dilakukannya seperti apa, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, di sini sudah tampil jendela di penjadwalan untuk sesi live di YouTube. Nah, di sini ini ada satu jadwal. Ini adalah jadwal yang sudah kita set untuk KAP atau kajian Ahad pagi online untuk pekan besok. Jadi karena sekarang kita latihan, nah kita mencoba untuk membuat penjadwalan yang baru. Nah, di sini ada tombol atau ada ada tulisan schedule stream. Ada tombol schedule stream, kita klik aja sekali. Nah, di sini biasanya kalau kita sudah pernah melakukan live meeting Zoom, live meeting YouTube sebelumnya, di sini biasanya ditampilkan ada rekomendasi nih dari YouTube. Apakah kita akan menggunakan setting yang sudah pernah kita gunakan atau kita akan membuat yang baru? Nah, karena kalau biasanya saya untuk menyeting kajian Ahad pagi, saya biasanya menggunakan reuse setting atau menggunakan setting yang sudah ada. Jadi nanti kalau menggunakan reuse setting itu adalah setting-setting atau pengaturan yang ada itu biasanya tidak berubah, hanya saja nanti kita cuman diganti bisa judulnya ataupun waktu tanggalnya atau apapun itu. Biasanya kita ganti judulnya dan tanggalnya. Karena kita di sini latihan, karena akan kita gunakan secara langsung, tidak untuk besok minggu gitu ya. Jadi kita membuat baru create new. Oke. Create new. Nah, di sini ada beberapa
kolom yang harus kita isi. Nah, di sini create a title, itu judulnya apa. Misalnya kalau tadi kajian Ahad pagi, ya kita tulis kajian Ahad pagi, temanya apa. Cuman kalau di sini kita latihan, kita tulis latihan aja. Latihan live meeting YouTube. Oke. Terus waktunya kita sekarang aja langsung, jadi nanti kita langsung praktekkan untuk live-nya. Untuk waktunya jam 4.40, ya kayaknya nggak apa-apa. Nah, di sini ada upload custom thumbnail. Di sini nanti kita upload covernya. Jadi biasanya kalau di kajian Ahad pagi kita upload posternya gitu. Jadi terus apa sih gunanya custom thumbnail ini? Nah, biasanya adalah ketika nanti dibuka linknya, biasanya kalau misalnya acara tersebut belum dimulai, yang terbuka atau yang tampil dalam jendelanya jamaah ketika acara itu belum dimulai, yang tampil adalah posternya. Nah, jadi nanti harapannya ketika jamaah yang lain atau jamaah itu masuk dalam link yang kita share di dalam publikasi kita, ya harapannya nanti masuknya di tampilan thumbnail kita, tampilan poster kita. Jadi mereka biar nggak merasa bahwa mereka salah masuk kamar atau salah masuk room. Jadi kalau misalnya kita memasukkan thumbnail atau covernya itu sesuai dengan posternya, maka jemaah tidak akan bingung karena sesuai dengan publikasi yang kita share di halayak ramai, di halayak umum di jemaah gitu ya. Karena di sini kita belum, ya untuk latihan aja, kita coba cari yang ada aja, gambar yang ada, salah apa, coba kita cari. Oke, mungkin kita pakai gambar buku ini aja ya. Oh enggak, mana ya, ini aja. Oke. Nah, di sini sudah terupload. Terus kemudian di sini ada pilihan apakah ini dibuat untuk anak-anak atau tidak untuk anak-anak. Kita pilih no, it's not made for kids. Terus age restriction, itu ada misalnya kita menggunakannya untuk misalnya room kita atau live kita itu ada audiens khusus, ada peserta khusus atau di rentang usia tertentu, maka di sini kita memilih misalnya ini untuk 18 ke atas atau 18 tahun ke bawah. Jadi kalau misalnya di sini karena kita untuk umum ya, jadi no, kita pilih yang kedua, no, don't restrict my video to viewers over 18 only. Jadi di sini nanti tidak hanya peserta yang di atas 18 tahun yang bisa membukanya, semuanya bisa. Oke, create. Nah, langsung aja di sini ada create stream, langsung kita klik aja sekali. Oke. Nah, sambil menunggu. Nah, disinilah jendela pengaturan atau jendela live setting yang sudah kita set tadi ya, sudah kita atur tadi di depan. Beginilah tampilannya. Jadi di sini ada beberapa kolom yang penting. Nah, diantaranya ada stream key, stream URL, dan juga nanti ada di sini di bagian sini alamatnya, alamat URL. Nah, inilah video link nih. Nah, jadi video link ini yang nantinya akan jadi link yang kita share nanti yang jamaah buka ketika live meeting ini dimulai, seperti itu. Nah, jadi stream key, terus stream URL, kemudian tadi linknya itu nanti kita gunakan untuk dikoneksikan di Zoom. Nah, jadi ini jadi salah satu poin yang penting yang harus kita perhatikan gitu. Baik. Nah, untuk setting YouTube cukup sampai di sini aja. Nah, begitu saja, dan kita langsung ke setting Zoom. Nah, gimana setting Zoom-nya? Oke, kita langsung buka tab baru di sini, new tab. Nah, buka di alamat zoom.us seperti ini. Zoom.us. Nah, sudah mulai tampil jendela dari website Zoom ya. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk sign up atau sign in. Kalau misalnya kita belum punya akunnya, kita menggunakan sign up. It's free, jadi gratis. Terus kalau kita sudah punya akunnya, kita sign in. Nah, untuk
perhatian teman-teman semuanya bahwa di Zoom ini memang disediakan pendaftaran gratis, tetapi di akun yang gratis ini kita dibatasi, biasanya dibatasi hanya dalam waktu 40 menit setiap segmennya. Jadi nanti ketika kita melakukan meeting dan meeting berjalan, maka di setiap 40 menitnya akan mati. Nah, jadi kita harus rejoin lagi. Nah, terus kalau misalnya pas kajian kayak gitu gimana dong kalau misalnya 40 menit mati? Ya resiko, tapi kalau misalnya kita sudah melibatkan orang banyak, misalnya kita sudah melibatkan jamaah kayak gitu, ya harapannya live meeting atau Zoom meeting tersebut tidak putus-putus atau tidak terbagi dalam segmen-segmen 40 menit kayak gitu ya. Jadi disarankan untuk menggunakan akun Zoom yang berbayar. Nah, caranya gimana untuk membeli akun yang berbayar? Nanti banyak sekali, bisa dicari di lewat YouTube ataupun di Google, bisa di search bagaimana caranya untuk mensubscribe atau berbayar subscription di akun Zoom seperti itu. Jadi di sini ini kita sementara pakai akun yang free gitu ya. Jadi nanti sebenarnya 40 menit mati karena kita cuma buat latihan aja. Ya udah, kita nggak apa-apa karena nggak nyampe 40 menit kan. Oke, dan di sini udah biasanya karena kemarin udah pernah di input, jadi di sini biasanya kayak sudah otomatis tercantum gitu ya. Jadi tinggal di sign in aja. Sambil menunggu. Jadi ada beberapa keistimewaan kita menggunakan Zoom ini. Biasanya sih kalau saya sendiri secara pribadi merasakan bahwa meeting menggunakan Zoom itu lebih nyaman karena tampilannya lebih enak kayak gitu. Dan kita bisa merecordnya, bisa merekamnya kapanpun kita mau. Selama kita mendapatkan izin dari si hostnya ya, atau ketika kita menjadi host ya kita bisa merekamnya sendiri gitu. Nah, ini sudah tampil jendela di akun yang sudah kita login tadi. Baik, langsung saja kita di sini meeting. Nah, di kolom meeting ini, di menu meeting ini, nah di sini ada schedule a meeting. Nah, karena kita akan menjadwalkan yang baru, jadi kita klik schedule a meeting biar kita nanti akan men-setting sebuah room yang baru. Nah, di sini ada tulisan topik. Di kolom topik ini kita isi seperti, bisa sama tulisannya dengan yang di YouTube tadi ataupun bisa beda. Nah, kita di sini tulis saja yang sama ya. Latihan live meeting YouTube begini ya. Oke, jadi deskripsinya juga bisa di input bebas nanti sesuai dengan selera teman-teman. Apabila biasanya lebih, misalnya di link ini ketika kita input deskripsinya lebih jelas, maka jemaah nanti yang disebarkan link juga akan lebih yakin atau lebih setidaknya punya gambaran acaranya apa. Tapi biasanya kita di sini cuman kita inputkan aja gratis untuk umum putra dan putri kayak gitu. Nah, kapan? Nah, when. Di sini kita tanggalnya hari ini aja, jamnya jam 5, boleh jam 5 aja. Terus durasinya, nah, your Zoom basic plan has a 40-minute time limit on meetings with 3 or more participants. Upgrade now to enjoy unlimited group meetings. Jadi di sini memang karena kita menggunakan yang free atau limited. Sebenarnya ini kemarin didaftarkan di Zoom Premium, tetapi karena waktunya sudah habis di bulan April ini, jadi kita belum memperpanjang lagi. Insya Allah nanti akan kita perpanjang lagi. Nah, sehingga di sini masih terbatas 40 menit saja. Nah, terus time zone-nya kita pakai Jakarta. Terus passcode-nya juga bisa kita ganti kapan, apapun bisa angka ataupun juga bisa tulisan juga. Misalnya di sini kita BKPRMI. Jadi kadang-kadang peserta yang masuk itu diminta menggunakan kode. Nah, ketika menggunakan kode yang diinput adalah ini. Tetapi itu adalah sebuah kasus yang mungkin tidak akan menjadi kasus yang jarang kayak gitu ya.
hanya di sebagian kecil kasus nanti ada yang mengklik link yang sudah kita share di jamaah, itu mereka harus menginput passwordnya. Nah, jadi passcode ini yang kita gunakan nanti yang diinput oleh si jamaah. Baik, terus ini waiting room itu kalau kita checklist nanti jamaah atau siapapun yang join mereka harus punya izin dari adminnya. Tapi di sini kita tidak usah di checklist biar nanti mereka bebas langsung masuk kapan aja dan tanpa kita juga repot untuk mengadmit atau menerima peserta yang masuk kayak gitu. Oke, terus di sini videonya host dan partisipan ketika pertama kali masuk tuh nanti off apa on. Nah, di sini kita off kan aja biar nanti nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Karena kadang-kadang mungkin kita belum siap untuk ditampilkan di kamera, tapi ketika kita sudah klik linknya, apabila di dalam settingannya itu kita sudah on kan, maka ya takutnya nanti tertampilkan yang tidak kita harapkan gitu kan. Oke. Terus audionya nanti booth di sini nanti akan di sini ada audionya. Jadi misalnya booth di sini bisa komputer atau telepon. Jadi biasanya peserta bisa menggunakan laptop ataupun smartphone-nya. Nah, di sini dari kedua device tersebut kita izinkan untuk mengkoneksikan audionya. Jadi nanti siapapun yang dari HP ataupun yang dari laptop komputer, mereka bisa berinteraksi secara langsung kayak gitu. Nah, terus di meeting option-nya untuk allow participant to join anytime, jadi kita checklist aja, jadi bisa kapan aja mereka masuk room. Terus mute participants upon entry, itu ketika masuk pertama kali apakah mereka akan off atau mute atau unmute mic-nya. Jadi harapannya nanti biar nggak begitu gaduh, karena ketika kita mengadakan sebuah acara yang di situ melibatkan peserta yang cukup banyak, apabila tidak otomatis mati, maka nanti akan ada lumayan crowded atau noise yang lumayan cukup mengganggu fokus gitu ya. Jadi settingannya kita ini mute participant open entry. Jadi siapapun yang masuk nanti otomatis mic-nya akan termute-kan atau termute atau tidak berbunyi, tidak bisa menangkap suara. Terus ini automatically record meeting on the local computer. Nah, jadi di sini settingannya apabila kita nanti milih ketika Zoom ini start langsung record atau merekam, kita pilih checklist. Tapi kalau kita nggak milih pertama kali masuk langsung rekam, kita tidak usah checklist. Kalau saya biasanya milih yang tidak di checklist karena nanti terkadang kita harus perlu persiapan. Jadi ketika pertama kali login itu belum sepenuhnya siap. Jadi nanti di dalam recordingnya itu kalau misalnya di persiapan itu juga terekam, maka juga akan menambah durasi dan juga menambah kuota atau kapasitas dari videonya. Jadi terlalu berat ya. Terus ini approve or block entry for users from specific countries or region. Jadi di sini ada settingan yang kita bisa nih memblok atau menghalangi atau mencegah orang-orang yang masuk dari negara tertentu. Mungkin ketika ada sebuah ketika kita punya ada tensi tertentu dengan negara tertentu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nanti kita blok. Tetapi kita di sini open aja, jadi nggak usah di checklist. Oke, langsung kita save. Nah, disinilah ini tampilan settingan Zoom yang sudah kita setting tadi. Seperti ini tampilannya, semuanya udah lengkap ya. Nah, di sini ada invite link. Nah, ini ada link yang nanti kita share di jamaah. Nah, kalau linknya yang bentuknya seperti ini kan panjang banget ya. Nah, biasanya kita menggunakan bit.ly, entah apa gimana bacanya, bit.ly atau bit.ly, tapi biasanya kita nanti bikin link bit.ly biar nanti memperpendek linknya, biar ketika di share di jamaah itu nggak begitu ribet gitu kesannya. Nah, di sini ada misalnya copy invitation. Nanti ketika kita pengen share ke jamaah ya langsung aja di sini copy invitation kayak gitu. Oke, nah disinilah kita sudah selesai preparation di
Zoom meetingnya. Nah, langkah selanjutnya adalah apa? Langkah selanjutnya adalah mengkoneksikan antara settingan dari YouTube dan juga Zoom. Nah, gimana caranya? Caranya adalah, nah di sini ada ini, configure custom streaming service. Nah, di sini ada kolom di mana nanti kita bisa menginput settingan live yang akan kita lakukan. Baik, jadi langsung aja di sini langsung kita edit. Oh maaf, bukan di situ tempatnya. maaf. Kita back lagi, kita save aja. Kalau yang kita klik edit tadi, kalau kita mau mengubah misalnya judulnya mau diubah, misalnya waktunya atau jamnya, kayak gitu bisa. Nah, karena kita nggak ada perubahan, kita cuma mau men-setting, mengkoneksikan antara Zoom dan juga YouTube, maka langsung aja diklik di sini. Nah, configure custom streaming service. Jadi bukan ini ya, maaf. Tadi saya salah. Bukan yang ini, tetapi pilih yang ini, configure custom streaming service. Nah, oke. Nah, di sini kan ada enter the streaming URL, enter a streaming key, enter a live streaming page URL. Nah, nanti di sini kita inputkan tadi yang sudah kita setting di YouTube tadi, yang udah kita bahas tadi. Oke, baik. Jadi langsung aja, karena di sini tabnya juga masih terbuka, maka tinggal kita copy aja. Nah, tadi yang diminta pertama kali apa? Enter the streaming URL. Baik, streaming URL-nya itu ada di sini nih. Nah, ini kan stream URL. Oke, copy. Oke, langsung copy. Di sini langsung paste. Klik kanan, paste. Oke. Terus untuk stream key di sini ada. Langsung aja kalau kita mau lihat gimana stream key-nya kayak gini, belibet ya. Nggak usah dilihat aja karena nanti bikin inilah, daripada malah pusing sendiri. Oke, copy. Terus di sini di paste. Nah, live streaming page URL itu ada di sini yang tadi kita open. Nah, di sini ya video link ini ya, video link. Langsung kita copy aja. Copy, kita pastekan di sini. Nah, terus ini custom streaming service requires authentication to broadcast. Ini kita nggak usah didemin aja, atau configure live stream during the meeting, nggak usah di checklist, biar dibiarin begitu aja, langsung kita save. Nah, beginilah tahap-tahapnya. Di sini sudah terinput ya stream URL, stream key, dan live streaming page URL-nya. Dengan begini maka tahap persiapan sudah tuntas, atau preparation kita sudah tuntas, dari persiapan setting YouTube-nya, konfigurasi YouTube, kemudian konfigurasi di Zoom, dan kemudian mengkoneksikan keduanya. Itu sudah selesai. Oke, jadi di sini sampai di sini udah selesai. Oke, terus tahap selanjutnya, nah ini adalah tahap pelaksanaan atau eksekusi. Nah, ini pura-puranya sudah hari H ketika kita tadi men-setting tanggalnya tanggal berapa dan sudah tiba waktunya. Nah, apa yang harus kita lakukan di tahap eksekusi ini atau di tahap pelaksanaan ini? Ya, oke. Baik. Teman-teman bisa minum dulu. Saya juga mau minum. Karena lumayan serak juga ngomong begitu panjang. Nah, apa yang harus kita lakukan di hari H atau di hari pelaksanaannya? Yang perlu kita lakukan adalah sama, kurang lebih sama seperti tadi. Caranya adalah mengkonfigurasikan, membuka browser, dan kemudian kita open browser, kemudian open YouTube dan juga Zoom-nya. Nah, di sini langsung kita open di Google Chrome-nya, masuk di youtube.com. Oke, nah di sini sama seperti tadi, kita buka di icon ini, kemudian di Go Live. Nanti di kolom ini akan muncul jadwal-jadwal yang sudah ada atau penjadwalan live streamingnya.
Nah, udah muncul nih. Tadi yang kita set kan yang ini ya, latihan live meeting YouTube. Oke, jadi yang ini kita klik yang mau kita live streamingkan. Nah, diklik. Nah, tampilannya mirip seperti yang tadi tahap persiapan ya, memang sama sih. Dibiarin sementara, dibiarin seperti ini dulu, biarkan. Nah, kemudian kita open Zoom-nya. Nah, Zoom-nya itu biasanya kita loginnya kalau tadi kita lewat browser. Nah, kalau pada tahap pelaksanaannya kita opennya di sini, pakai di aplikasi yang sudah terinstall di laptop kita. Jadi kita harus, ketika kita akan live streamingkan atau melaksanakan live streaming YouTube itu, hal yang penting adalah kita harus menggunakan laptop, karena nggak bisa dengan menggunakan smartphone. Jadi ya mau nggak mau kita harus modal. Kalau nggak modal ya kita bisa pinjem siapapun yang nanti boleh dipinjem gitu ya. Baik, langsung kita buka aja. Kita buka di sini. Nah, oh ini masih akunnya BKPRMI. Kita sign out dulu. Jadi harus pakai akun yang tadi kita gunakan yang tadi kita daftarkan, kita setting, kita konfigurasi passwordnya ini. Sign in. Nah, di sini sudah nampak nih. Ini ada jadwal live streaming, ada room Zoom yang hari ini ya, yang nanti akan kita gunakan. Nah, di sini tinggal diklik aja. Coba cari di home. Nah, nih schedule. Oh, bukan. Di ini nih, langsung di sini aja. Live streaming ini biasanya tadi kita klik Zoom kan, home, diklik home, terus nanti kita langsung di sini start aja. Kita start. Nah, jadi tampilannya seperti ini, tampilan seorang host ya. Jika kita lihat di sini, ini adalah sebagai host kita. Nah, harapannya nanti kita ketika pada pelaksanaan hari H, apabila kita menjadi hostnya, kita jangan sampai masuknya itu ada di mepet waktunya gitu. Maksudnya waktunya itu mepet dengan pelaksanaannya. Jadi kalau bisa kita paling nggak 15 menit sebelum itu kita sudah masuk di room ini, biar kita nanti bisa persiapannya lebih matang, bisa persiapan di entah itu kita checking audio, video, ataupun nanti juga bagaimana di sini menu-menunya itu apakah sudah benar-benar ada. Nah, kayak gitu. Oke, jadi biasanya kalau di kajian Ahad pagi, sambil menunggu, karena biasanya kita mulai jam 6.45 atau jam 7:04, biasanya kita jam 6:30 kita udah masuk di room. Nah, sambil kita nanti menunggu jemaah yang lain, dan juga sambil mengumpulkan pengurus-pengurus nih yang nantinya akan kita jadikan co-host. Nanti kita bisa sebagai host di sini kita bisa memilih siapa yang akan dijadikan co-host. Jadi tugas co-host itu apa sih? Nah, tugasnya co-host nanti akan membantu meringankan bebannya si host ini. Jadi salah satunya adalah melakukan mute atau mute atau istilahnya mematikan mic dari jamaah yang tiba-tiba misalnya di dalam pertengahan kita melakukan meeting tiba-tiba bunyi sendiri, mungkin nggak sengaja kepencet terus bunyi, terus menimbulkan sebuah kegaduhan atau noise seperti itu. Jadi seorang co-host nanti bisa melakukan unmute di sini kayak gitu. Nah, karena kita di sini pesertanya adalah kita sendiri, jadi kita langsung aja bagaimana caranya untuk melakukan live streaming. Nah, ini kita sudah masuk di room ya, kita sudah hari H pelaksanaan. Nah, untuk menyambungkan atau mengkoneksikan di live streaming YouTube, langkah yang harus kita lakukan adalah di sini nih, ada titik-titik 3, di sini ada tulisan more, kita klik aja. Nah, di sini langsung kita kita klik di tulisan live on custom live streaming service. Nah, ingat-ingat, jadi yang paling bawah, bukan di Facebook, bukan Workplace, bukan, dan bahkan bukan di YouTube ya, bukan yang ini ya, karena kita tadi menggunakan custom live streaming.
jadi pakai yang bawah. Kalau biasanya kalau menggunakan YouTube ini biasanya untuk dadakan gitu sih, kalau nggak salah, karena saya juga belum pernah mencoba sih. Pernah sekali, cuman kayak dia langsung nyeting secara otomatis, langsung live gitu, jadi nggak kayak tersettingkan sebelumnya gitu ya. Nah kalau di sini kita nanti tadi yang sudah kita setting akan terkoneksi. Baik, kita klik aja. Nah seperti ini, nanti ini ada semacam loading gitu ya. Nanti di bagian biru ini ketika nanti sudah full, kita coba menilik sebentar di tab yang ini, tab yang YouTube-nya. Nah jadi di sini ada tulisan Go Live. Nah nanti ketika nanti sudah terkoneksi, biasanya kalau di sini sudah full biru semua, nanti di sini akan berubah menjadi warna biru Go Live ini. Nah ketika warna biru, maka di situ nanti sudah siap untuk dilakukan live di YouTube-nya kayak gitu. Nah, nanti sambil menunggu di sini juga masih proses. Memang agak lumayan butuh waktu untuk mengkoneksikan di YouTube-nya ini. Jadi harapannya lebih bersabar gitu ya. Oke, ini sudah. Biasanya nggak setelah ini agak menunggu sebentar untuk bisa menjadi biru. Kita hitung 10 mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, biru. Oh belum. Ya masih perlu waktu memang. Jadi di sini masih loading ya untuk terkoneksinya. Gak apa, kita tunggu aja. Memang seperti ini. Nih. Sudah warna biru nih. Nah, di sini looks like you're ready. Click here to start streaming. Jadi ketika kita nanti jadi warna biru ini belum live ya. Jadi walaupun di sini sudah warna biru, itu kita di YouTube-nya ketika diklik link yang sudah kita share, itu nggak langsung bisa di tampilan Zoom kita yang tertampilkan gitu. Jadi tampilannya itu masih tampilan covernya karena belum kita mulai go live-nya. Nah, bagaimana cara memulainya? Nah, mudah saja. Cara memulainya adalah tinggal diklik aja di bagian ini, Go Live ini, bagian Go Live. Oke, kita klik ya, Go Live. Seperti ini. Ini juga agak butuh waktu. Going live. Tidak mengapa, memang butuh waktu yang cukup lumayan. Tergantung dari koneksi internet juga. Memang sih, maka disarankan ketika teman-teman semua menjadi host dari atau sebagai seorang admin dari live meeting Zoom, itu harapannya nanti teman-teman memastikan bahwa internetnya atau koneksi internetnya itu lancar gitu ya. Karena akan sangat berpengaruh di kualitas nanti kualitas hasilnya di live-nya itu. Bisa jadi kalau misalnya koneksi kita itu tidak bagus atau dalam arti tersendat-sendat kayak gitu, nanti juga akan berimbas pada live di YouTube yang kita tampilkan gitu. Jadi di situ juga akan tersendat-sendat juga. Nah, di sini sudah tadi yang tulisannya Go Live yang warna biru sudah berubah menjadi merah dan tulisannya juga sudah berubah menjadi end stream. Nah, itu artinya di sini kita sudah tersambungkan di live YouTube-nya kayak gitu. Jadi udah live nih, kita udah live. Nah, begitu aja sih. Begitu aja caranya. Jadi tadi pastikan bahwa kita internet kita lancar kayak gitu, biar meskipun nanti pakai menunggu ya, menunggu pun standar, nggak begitu lama. Karena mungkin di sini kita juga harus membutuhkan angkatan untuk mengangkat live ini juga membutuhkan koneksi yang lancar gitu kan. Gitu. Nah, jadi di sini kita sudah live ya. Kita live selama 1 menit 20 detik.
Nih, udah nih. Jadi di sini sudah ada tampilannya. Jadi misalnya kita klik di contoh, kita mau lihat nih gimana sih jadinya kalau misalnya yang jamaah itu nanti mereka melakukan atau masuk di link yang kita share. Jadi link yang kita share kan tadi ini nih, di sini ya. Nah, itu sudah sama. Nah, ini link yang kita share tadi ini. Nah, jadi nanti ketika jamaah atau peserta itu mengklik ini, nanti yang muncul adalah tampilan di sini. Kayak seperti ini, tampilan yang sudah ada di sini ya. Biasanya memang ada seperti latency atau apa namanya, istilahnya enggak bareng gitu ya, ada keterlambatan gitu antara Zoom dan juga YouTube-nya. Jadi nanti misalnya teman-teman di sini kan kita mengaktifkan dua aplikasi ya. Di sini ada Zoom dan juga ada YouTube. Nah, biar nanti nggak bertabrakan suara, jadi di sini kita unmute-kan salah satu. Mungkin bisa di YouTube-nya. Enaknya sih di YouTube-nya karena kita di meeting kita tuh ada di Zoom kan sebenarnya. Jadi istilahnya tadi meeting yang di Zoom itu di live kan. Jadi yang utama itu adalah Zoom-nya. Jadi yang kita mute kan itu yang di YouTube-nya aja. Terus nah, kita coba cek gimana sih tampilannya. Nah, di sini alamatnya yang sudah kita copy. Coba kita cek seperti apa tampilannya. Ini sudah muncul laten live streaming meeting YouTube. Sambil menunggu page unresponsive. Ya ini mungkin karena kita sambil barengan sama rekam layar ya. Jadi mungkin agak sedikit terkendala di koneksinya karena harus berbarengan, dan juga di sini audionya juga tabrakan karena kita menggunakan mic-nya ini memang untuk rekaman layar, bukan untuk Zoom. Jadi contohnya ini, misalnya kita klik di Zoom-nya itu, nah yang video ini kita on kan, nggak bisa pasti. Nah pasti kan, nah ada keterangan kan, cannot start video, fail to start video camera, please select another video camera in setting. Jadi karena kita sedang menggunakannya untuk merekam layar, jadi nggak bisa. Tapi nanti ketika pelaksanaannya ya nanti insya Allah akan lancar, bisa diklik nanti akan on juga videonya, karena asalkan kita nggak berbarengan dengan merekam video atau layarnya. Jadi karena di sini saya menggunakan aplikasi ini, aplikasi pihak ketiga untuk merekam layar di sini untuk live ini, untuk video ini ya. Jadi ya nggak bisa ditampilkan juga untuk di tampilan kameranya. Nah, yang perlu kita perhatikan juga, biasanya di sini kalau sudah terkoneksi di YouTube itu, nah di sini ada tulisan live on custom live streaming service kayak gitu. Nah, jadi seperti itu live-nya. Oke, terus bagaimana cara mengakhirinya? Nah, misalnya meeting kita sudah selesai nih. Terus kita mau akhiri. Gimana sih caranya? Oke, jadi untuk mengakhirinya kita mulai aja dari yang YouTube-nya. Oke. Nah, diklik ini. Di sini ada end stream gitu kan. Tinggal kita klik aja end stream. Oke. The stream will stop immediately and you will no longer be live. Oke, end. Kita end aja. Karena udah selesai kan. Oke, sudah end. Nah, di sini biasanya kalau sudah di end itu ada jendela seperti ini. Itu maksudnya kalau kita mau langsung edit di situ rekamannya, kita bisa langsung edit di sini. Atau kita langsung kita nggak usah mengedit dan biarkan seperti itu, biarkan yang ada. Oke, kita klik ya, pilih yang dismiss. Nah, jadi keunggulannya di live yang kita koneksikan dengan YouTube ini adalah
video yang di live streaming kan itu nanti otomatis terekam gitu di akun YouTube kita, sehingga kita nggak perlu mengupload ulang apabila kita ingin mereview atau melihat ulang video yang atau meeting yang tadi kita laksanakan. Jadi untuk memview ulang, melihat ulang itu tinggal kita klik link yang sama yang tadi yang kita share tadi. Jadi otomatis apa yang sudah terekam di situ bisa dilihat semuanya, tidak terkecuali ya. Gitu. Jadi keuntungannya di situ. Makanya kita menggunakan YouTube di sini, salah satu benefitnya itu bisa terekam, jadi kita nggak usah upload gitu ya. Oke, dismiss aja karena kita nggak mau edit. Terus kemudian di zoomnya juga jangan lupa untuk di end di sini. Stop live stream. Oke, set. Nah, di sini sudah hilang live-nya. Nah, jadi dengan demikian tutorial kali ini sudah selesai. Bagaimana cara mengkonfigurasi live streaming YouTube yang digabungkan dari Zoom Meeting. Secara garis besar, tadi ada 2 tahap. Yang pertama adalah persiapan atau preparation. Yang kedua adalah pelaksanaan atau execution. Nah, jadi dari 2 itu tadi sudah kita bahas semuanya. Ya, insya Allah mudah-mudahan cukup jelas untuk nanti teman-teman bisa mempraktekannya. Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya ada banyak cara di luar, mungkin barangkali banyak cara untuk melakukan live streaming, tetapi yang kita share di sini adalah yang biasa kita lakukan di kajian Ahad pagi kita. Jadi seperti ini, kayak gitu. Nah, karena sudah selesai, mungkin ini kita end ya. Sekian video yang dapat kita sharing gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, marilah kita tutup. Belum dibuka ya. Kita tutup video ini dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa sharing yang hal-hal yang lain di luar ini. Mudah-mudahan kita bisa share yang lainnya. Oke, see you next time.